Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut cerita hari ini. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana saat menghadapi kesulitan dan sangat membutuhkan bantuan, tiba-tiba ada orang yang datang membantu, atau masalah Anda terpecahkan dengan cara yang sangat cerdik pada saat genting? Jika direnungkan, akan ditemukan seolah-olah masalahnya terselesaikan dengan sempurna. Seorang wanita yang tinggal sendiri di Amerika, Well Yander, pernah mengalami kejadian seperti ini. Suatu hari, Well Yander pergi keluar tanpa membawa kunci rumah dan akhirnya terjebak di luar rumah. Saat dia bingung harus bagaimana, seorang tukang pos datang mengantarkan surat. Saat membuka surat tersebut, dia menemukan sebuah kunci cadangan. Ternyata saudaranya yang sebelumnya menginap di rumahnya lupa mengembalikan kunci cadangan tersebut dan mengirimkannya kembali lewat pos. Waktu tibanya kunci tersebut pun sangat tepat, sehingga masalah Well Yander pun terselesaikan. Selain itu juga ada kejadian serupa di Inggris. Seorang wanita bernama Barbara Halton secara tidak sengaja menjatuhkan gelang antiknya ke saluran pembuangan di toilet. Kemudian dia pergi ke toko perhiasan untuk membeli gelang baru. Saat itu, seorang pria masuk ke toko membawa perhiasan untuk dinilai harganya, dan ternyata gelang yang dibawanya adalah gelang milik Barbara. Pria tersebut adalah seorang pekerja kebersihan yang menemukan gelang tersebut saat membersihkan saluran pembuangan. Kedua peristiwa ini begitu kebetulan, seolah-olah ada yang mengaturnya. Jika kita sedikit lebih memperhatikan atau mengingat kembali kejadian kecil di sekitar kita, mungkin kita juga akan menemukan kebetulan serupa. Dalam sejarah, banyak kejadian luar biasa yang membuat orang bertanya-tanya, apakah semuanya sudah diatur seperti dalam naskah? Pertempuran Midway. Kita kilas balik sejenak ke tanggal 4 Juni 1942. Saat itu, Jepang melancarkan serangan sebelum fajar. 4 kapal induk Jepang dengan membawa pesawat penyerang dan bom bersiap menyerang Midway. Midway adalah atol kecil di ujung barat laut Kepulauan Hawaii, salah satu pangkalan angkatan laut terpenting AS. Namun tujuan utama serangan Jepang bukanlah Midway itu sendiri. Rencana sebenarnya adalah memancing kapal induk AS keluar untuk melindungi pangkalan, sehingga Jepang bisa menghancurkan armada kapal induk AS dan menguasai wilayah di Asia Timur dan Pasifik Barat Daya. Setelah gelombang pertama serangan, Jepang segera mempersiapkan gelombang kedua dengan torpedo untuk menghadapi kapal induk AS. Mereka juga mengirimkan pesawat pengintai untuk mencari kapal induk AS. Namun pesawat pengintai Jepang mengalami kerusakan mesin dan kembali ke pangkalan lebih awal, sehingga melewatkan armada AS. Di sisi lain, 2 pesawat pengintai dari kapal penjelajah Jepang juga terlambat berangkat karena kerusakan katapel, menunda pencarian selama setengah jam. Karena itu, hingga pukul 07.15 pagi, mereka masih belum menemukan armada AS. Akhirnya, perwira Jepang memerintahkan untuk mengganti torpedo di kapal induk Akagi dan Kaga, kapal induk milik Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, dengan bom daya ledak tinggi untuk menyerang Midway. Namun ketika pesawat pengintai Jepang yang terlambat lepas landas setengah jam, bersiap untuk kembali setelah menyelesaikan misi pencarian busur sepanjang 500 km, tiba-tiba mereka menemukan jejak kapal perang AS, sehingga segera melaporkan kemunculan kapal induk. Namun pada pukul 08.20, pesawat pengintai Jepang yang terlambat tadi menemukan armada AS. Pada saat itu, pesawat Jepang dari gelombang pertama sedang kembali untuk mengisi bahan bakar dan bom. Akibatnya, Jepang harus segera menghentikan pemasangan bom dan menggantinya kembali dengan torpedo. Untuk menghemat waktu, mereka menumpuk bom di dek kapal induk. Situasi ini menciptakan kekacauan di kapal induk Jepang.
Pada pukul 09.25 hingga pukul 10 ketika itu, ketiga kapal induk AS masing-masing mengirimkan 41 pesawat serangan torpedo yang berturut-turut tiba di atas armada Jepang dan menjatuhkan torpedo ke kapal Jepang. Namun entah apakah karena kurangnya pelatihan militer AS atau tentara Jepang yang berpengalaman, tak satu pun dari torpedo ini yang mengenai tentara Jepang, dan situasi militer AS juga sangat kacau saat itu. Pada pukul 10.24, 32 pesawat pengintai dan pembom tukik Angkatan Laut sayap rendah dari kapal induk AS, Enterprise, menyerang armada Jepang. Saat itu, kapal induk Jepang sedang berbalik arah, memberikan kesempatan terbaik bagi AS untuk menyerang. Meskipun kurang pengalaman, namun 32 pesawat pembom Amerika akhirnya berhasil menjatuhkan 4 bom yang mengenai kapal induk Jepang, Kaga. Sementara itu, kapal induk Akagi tidak menyadari bahwa pesawat pengebom Amerika juga sedang mendekat. Setelah Akagi terkena bom dan torpedo di dek kapal menyebabkan ledakan berantai. Di sisi lain, kapal induk Jepang Hiryu dan Soryu juga dibom oleh pesawat Amerika, dan karena tumpukan torpedo dan bom di dek kapal, ledakan berantai juga terjadi setelah terkena serangan. Dalam pertempuran ini, keempat kapal induk utama Jepang hancur, sementara Amerika hanya kehilangan 1 kapal induk. Setelah pertempuran pagi berakhir, Jepang tidak mau menyerah karena mereka masih memiliki banyak kapal perang yang kuat dan mereka merasa unggul dalam pertempuran malam. Sementara Amerika tidak memiliki satupun kapal tempur sehingga mudah diserang pada malam hari. Maka Jepang merencanakan serangan malam. Umumnya, dengan pengalaman dan kekuatan tempur Amerika, peluang mengalahkan Jepang dalam pertempuran ini sangatlah kecil. Lebih buruk lagi, komandan kapal induk Amerika yang paling berpengalaman, Laksamana William Frederick Halsey Jr., harus dirawat di rumah sakit karena dermatitis parah, sehingga tidak bisa memimpin dalam pertempuran Midway karena krusial. Dan akhirnya Laksamana Raymond E. Spruance ditunjuk sebagai penggantinya. Namun justru karena sifat kehati-hatian Raymond, di mana setelah kemenangan Amerika di siang hari, ia memerintahkan armada Amerika untuk meninggalkan radius operasi kapal Jepang pada malam hari. Rencana Jepang untuk membalikan keadaan pun gagal. Setelah pertempuran Midway, Angkatan Laut Jepang mengalami kerugian besar dan kekuatan mereka dibandingkan dengan Angkatan Laut Amerika berubah drastis, menyebabkan kekalahan terus-menerus di pertempuran berikutnya. Jika Halsey yang memimpin, hasilnya mungkin akan berbeda. Namun karena kebetulan, Angkatan Laut Amerika yang awalnya lemah bisa meraih kemenangan, sehingga pertempuran Midway dianggap sebagai keajaiban oleh orang Amerika. Profesor Sejarah Universitas Maryland, Gordon W. Pranks, yang pernah bertugas di Angkatan Laut Amerika selama 9 tahun dan setelah Perang Dunia II, juga seorang sejarawan militer pada masa itu. Dia menulis buku berjudul Miracle at Midway, dan percaya bahwa kemenangan ini mungkin didorong oleh takdir dan kekuatan luar biasa. Menghadapi kebetulan-kebetulan ini, sulit untuk menjelaskan bagaimana semuanya terjadi, sehingga sering kita sebut sebagai takdir. Namun bagi matematikawan, kebetulan bukanlah fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Ahli statistik Amerika, Percy Warren Diaconis dan Charles Frederick Mosteller, pada tahun 1989 mengajukan hukum bilangan besar untuk menjelaskan kebetulan. Menurut mereka, dalam sampel independen yang cukup banyak, hal yang tampaknya mustahil itu akan terjadi. Jika kita menetapkan kemungkinan kejadian langka adalah 1 dalam 1.000.000, dengan populasi bumi sekitar 7 miliar orang, maka setiap hari kemungkinan terjadi 7.000 kejadian langka. Sehingga dalam populasi yang sangat besar, kejadian dengan kemungkinan sangat rendah pasti akan terjadi. Ahli statistik lainnya, David Hahn, bahkan menganggap kebetulan hanya sebagai kejadian probabilitas
yang terjadi secara acak dan tanpa makna khusus. Menurutnya, hal ini terjadi terus-menerus sehingga tidak ada yang luar biasa. Misalnya, ketika banyak orang membeli lotre, selalu ada seseorang yang menjadi pemenang besar. Bagi pemenang itu sendiri, kejadian tersebut sangat kebetulan. Tapi bagi kita, ada seseorang yang memenangkan hadiah besar tidaklah mengherankan. Oleh karena itu, matematikawan menganggap definisi kebetulan oleh manusia sangat luas dan ambigu. Namun Profesor Psikiatri Universitas Virginia, Bernard Beldman, tidak setuju bahwa kebetulan hanya bisa dijelaskan oleh probabilitas. Beldman telah meneliti esensi kebetulan sejak tahun 2006. Setelah bertahun-tahun penelitian, ia berpendapat bahwa kebetulan tidak bisa dijelaskan hanya dengan probabilitas. Probabilitas hanya bisa menjelaskan mengapa kebetulan muncul, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa kebetulan muncul pada saat tertentu dan dalam bentuk tertentu. Hal ini sangat menarik, seperti cerita yang disebutkan di awal video. Kunci rumah Weliander dikembalikan kepadanya melalui pos saat dia sangat membutuhkannya. Probabilitas tidak bisa menjelaskan kebetulan ini karena melibatkan banyak faktor kompleks. Untuk lebih memahami apa itu kebetulan, Beldman mengklasifikasikan kebetulan pada tahun 2011 menjadi beberapa kategori. Pertama, kebetulan antara lingkungan dengan lingkungan. Ini adalah kebetulan yang paling sederhana dan mudah dipahami serta paling mudah ditemukan, yaitu serangkaian kejadian di dunia nyata yang memiliki hubungan berurutan tanpa faktor subjektif khusus. Secara teori, siapapun bisa memverifikasinya. Contohnya, seorang pramugari bernama Violet Joseph mengalami 3 kali kecelakaan kapal, termasuk Titanic, tetapi ia selamat dari kecelakaan-kecelakaan itu. Atau bertemu kembali dengan kekasih lama yang sudah lama hilang saat berada di suatu tempat. Semuanya termasuk jenis kebetulan ini. Kedua, kebetulan antara kesadaran dan lingkungan. Ini terjadi ketika kesadaran kita dan kejadian nyata bertepatan. Misalnya, ketika Anda sedang memikirkan seorang teman lama dan tidak lama kemudian Anda bertemu dengannya di jalan. Namun ada perbedaan. Beberapa kejadian terjadi karena perhatian kita meningkat terhadapnya, sehingga tampak lebih sering terjadi. Misalnya, ketika Anda baru menyukai seseorang, Anda merasa sering bertemu dengannya. Fenomena ini disebut ilusi frekuensi. Ketika seseorang sudah memperhatikan sesuatu, otak akan lebih memperhatikannya lagi saat muncul berikutnya, sehingga menimbulkan ilusi kebetulan. Ketiga, kebetulan antara kesadaran dengan kesadaran. Ini adalah ketika 2 atau lebih kesadaran terjadi bersamaan yang bisa kita sebut telepati. Misalnya, ketika Anda merasakan emosi tertentu, seseorang yang jauh juga merasakan emosi yang sama. Beldman sendiri pernah mengalami kebetulan seperti ini. Suatu malam pukul 11, dia tiba-tiba merasa tercekik dan kesulitan bernapas. Keesokan harinya, dia baru mengetahui bahwa pada pukul 11 malam sebelumnya, ayahnya meninggal dunia karena tercekik akibat darah yang menumpuk di tenggorokan. Ini berarti sang anak merasakan penderitaan yang dialami ayahnya saat itu. Selama penelitian, Beldman juga menemukan kasus yang menarik. Seorang janda yang memulai hubungan baru sangat khawatir apakah almarhum suaminya akan mendukung keputusannya. Suatu hari, dia pergi ke makam suaminya dan secara tidak sengaja jarinya terluka oleh rumput. Saat mendapat perawatan, petugas medis melepaskan cincin kawinnya untuk mengobati lukanya. Sang janda merasa ini adalah tanda bahwa hubungannya dengan pacar barunya bisa berlanjut. Ada yang mungkin menganggap dia terlalu berlebihan, seolah-olah dia memberikan makna khusus pada kejadian tersebut dan menganggapnya sebagai tanda tersembunyi. Secara sekilas, hal ini memang terlihat demikian. Jika seseorang tidak peduli pada hal-hal yang terjadi padanya, tidak mengamati
tidak memikirkannya, maka kejadian itu akan hilang tanpa bekas seperti hal-hal lainnya. Namun banyak hal di dunia ini dipahami dengan cara seperti ini. Jika Newton tidak berpikir mengapa apel jatuh, dia tidak akan menemukan gravitasi. Jika Archimedes tidak memikirkan mengapa air meluap dari bak mandi, dia tidak akan menemukan hubungan antara volume dan daya apung. Mungkin karena alasan ini, ilmuwan modern masih belum bisa benar-benar memahami esensi dari kebetulan. Namun lebih dari 100 tahun yang lalu, seseorang telah membuka kerangka berpikir dari sudut pandang yang tidak terduga dan menjelaskan rahasia ini. Kebetulan yang bermakna. Pendiri psikologi analitik Carl Gustav Jung tertarik pada kebetulan sejak tahun 1920-an. Jung menemukan bahwa banyak kebetulan bermakna terjadi padanya, dan ketika terlalu banyak kebetulan serupa terjadi, penjelasan probabilitas menjadi kurang meyakinkan. Dia menggunakan istilah sinkronisitas untuk menggambarkan keadaan psikologis ini, yang merupakan hubungan non-kausal antara kondisi mental dan peristiwa objektif. Kausalitas adalah pola pikir kita yang biasa, yaitu bahwa setiap kejadian memiliki sebab dan akibat. Misalnya, kami membuat video ini agar teman-teman bisa melihatnya, dan akhirnya orang-orang pun menontonnya. Ini adalah hubungan kausalitas sederhana yang menggambarkan urutan kejadian. Namun prinsip sinkronitas yang diajukan Jung adalah hubungan non-kausal yang merupakan hubungan paralel, yaitu cara mengelola berbagai kejadian yang tidak memiliki hubungan sebab akibat. Menurut Jung, sinkronisitas bukan hanya fenomena kebetulan, tetapi juga melampaui bidang psikologis. Ketika peristiwa internal mental dan peristiwa dunia luar terjadi bersamaan, ini disebut fenomena sinkronisitas. Secara sederhana, sinkronisitas atau kebetulan yang bermakna ditentukan oleh makna yang berasal dari pengalaman subjektif individu. Berbagai peristiwa dihubungkan oleh makna, yaitu hubungan antara aktivitas dunia batin dan dunia luar, antara yang tak terlihat dan yang terlihat, antara dunia spiritual dan dunia material, bukan sekadar kebetulan. Dialog yang paling sering dikutip tentang sinkronisitas oleh Jung terjadi dalam suatu sesi terapi. Seorang wanita muda menjadi pasien Jung, namun terapinya tidak menunjukkan kemajuan. Suatu ketika, wanita itu menceritakan mimpi tentang perhiasan yang tampak seperti kumbang emas scarab. Dalam kosmologi Mesir kuno, kumbang scarab melambangkan kelahiran kembali. Saat membahas mimpi itu, Jung mendengar suara ketukan di jendela, dan ketika dia membuka jendela, dia menemukan seekor kumbang. Dia menangkap kumbang itu dan menunjukkan kepada wanita muda tersebut, mengatakan bahwa inilah kumbang scarabnya. Dia menjelaskan bahwa ini melambangkan potensi untuk melewati rintangan dan memperbarui hidup. Perhiasan scarab dalam mimpi wanita itu dan kumbang yang muncul di jendela tidak memiliki hubungan kausal langsung. Tetapi Jung memberinya makna khusus dan menganggapnya sebagai simbol kelahiran kembali wanita tersebut. Jung percaya bahwa sinkronisitas mengungkapkan hubungan bermakna antara dunia subjek dan objek. Namun karena sinkronisitas adalah istilah baru dalam ilmu pengetahuan saat itu dan digunakan untuk menjelaskan fenomena misterius yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, gagasan ini memicu banyak kontroversi. Jung menghadapi kritik tajam dan dituduh sebagai penganut mistisme. Tetapi dia percaya bahwa sinkronisitas adalah contoh khusus dari keadaan keteraturan non-kausal dalam hukum alam. Dia berpikir bahwa keadaan keteraturan non-kausal sering muncul dan berulang secara teratur, meski tanpa kebetulan, namun tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Jadi, menurut Jung, bahwa sinkronisitas didasarkan pada suatu hukum atau sifat alam semesta tertentu. Jung juga menghubungkan sinkronisitas dengan fisika teoretis modern. Dia menyadari bahwa fisika modern mengungkapkan alam semesta sebagai proses yang harmonis dan terpadu,
sebuah jaringan dinamis yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan. Dengan kata lain, dunia ini memiliki keteraturan dan struktur tersembunyi, seperti sebuah jaringan yang menghubungkan semua orang dan semua hal. Salah satu kaisar terbesar Kekaisaran Romawi, Marcus Aurelius, pernah berkata, "Semua hal saling terhubung, jaringan ini adalah suci." Ini sejalan dengan pandangan Jung bahwa tampaknya ada kekuatan misterius di alam semesta yang menghubungkan segala sesuatu. Sinkronisitas dalam skala mikroskopis. Fisika modern juga menemukan adanya interaksi yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah di alam. Ketika partikel dalam skala mikroskopis terbagi menjadi dua bagian dan bergerak ke arah yang berbeda, perubahan yang terjadi pada satu partikel akan segera menyebabkan perubahan yang sama pada partikel lain yang jauh dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Fenomena ini dikenal sebagai keterkaitan kuantum. Jung pernah memberikan contoh seperti ini, bahwa seperti tubuh manusia memiliki struktur bersama yang melampaui semua perbedaan ras, jiwa manusia juga memiliki dasar bersama yang melampaui semua perbedaan budaya dan kesadaran. Jalur perkembangan spiritual manusia yang berbeda berasal dari satu sumber yang sama yang dapat ditelusuri hingga semua lapisan kehidupan masa lalu, yang berarti semua materi dan non-materi di alam semesta berasal dari satu akar yang sama. Ini menjelaskan dari sudut pandang keterkaitan kuantum mengapa alam dan manusia dapat saling merasakan, mengapa manusia dapat merasakan kebetulan dan makna yang mendalam, bahkan dianggap sebagai takdir. Einstein, meskipun tidak beragama, pernah menggunakan satu kalimat untuk merangkum sinkronisitas. Einstein berkata, sinkronisitas adalah cara Tuhan untuk tetap anonim. Maksud Einstein dengan kalimat itu secara tersirat mungkin sudah ada di dalam beberapa pepatahnya yang inspiratif. Berdasarkan pepatah ini, kita dapat simpulkan bahwa Albert Einstein percaya akan adanya Tuhan. Dalam perspektif Einstein, Tuhan itu mewujud dalam keteraturan dan keharmonisan akan semesta ini. Meskipun alam semesta ini teratur dan harmonis, tetapi manusia tidak memiliki kapasitas fisik indrawi yang cukup untuk menyikap semua detail gagasan Tuhan tersebut. Meskipun begitu, Einstein meyakini bahwa Tuhan tidak bermain dadu dan percaya bahwa alam semesta ini terintegrasi sepenuhnya oleh Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan kesulitan matematika kita. Dia mengintegrasikan secara empiris. Kesimpulannya, kebetulan adalah bahasa matematika yang digunakan manusia ketika gagal memetakan hubungan sebab akibat rancangan Tuhan suatu fenomena di alam semesta ini. Tidak mengherankan bahwa Einstein yang menghabiskan hidupnya untuk meneliti ilmu pengetahuan, akhirnya pada masa tuanya juga tertarik pada agama. Kita sering memisahkan pikiran dan materi, tetapi konsep sinkronisitas membuat kita menyadari bahwa kedua dunia ini sebenarnya saling terhubung. Keyakinan dan dunia materi saling mempengaruhi. Setiap kejadian di dunia ini, baik besar maupun kecil, baik atau buruk, memiliki maknanya sendiri. Ketika kita membuka pintu hati kita untuk mencoba memahami, menghubungkan diri dengan alam semesta, mungkin kita akan memahami bahwa sebenarnya setiap kejadian memiliki sebab yang mendasarinya. Orang tua sering berkata, apa yang seharusnya terjadi akan terjadi pada waktunya. Nasib seseorang ditentukan oleh amal dan perbuatannya. Ini adalah kapasitas alam semesta. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi kesulitan, alih-alih berjuang melawan diri sendiri dan orang lain, lebih baik kita mencoba mengikuti alam, mengikuti hukum alam semesta, menyesuaikan sikap, mencoba mendengarkan suara hati dan alam semesta. Maka kita akan menemukan bahwa kebetulan yang bermakna ada di mana-mana. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.